Indonesia darurat premanisme. Semakin hari semakin banyak preman-preman yang arogan di Indonesia. Kenapa premanisme makin berkembang di Indonesia hari ini? Premanisme yang semakin berkembang di Indonesia tentu menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Fenomena ini bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keamanan masyarakat. Kenapa premanisme semakin berkembang di Indonesia? Tombol keyboard satu, lemahnya penegakan hukum. Banyak preman yang tertangkap, tapi tidak mendapatkan hukuman berat atau justru main mata dengan oknum aparat. Tombol keyboard 2, pengangguran, kesulitan ekonomi. Banyak orang akhirnya memilih jalan pintas dengan menjadi preman untuk mendapatkan uang. Tombol keyboard 3, premanisme dilindungi oknum. Ada kelompok preman yang justru dipelihara oleh pihak tertentu untuk kepentingan bisnis atau politik. Tombol keyboard 4, budaya, jagoan, yang masih kuat di beberapa daerah. Premanisme masih dianggap sebagai simbol kekuatan, sehingga sulit diberantas. Tombol keyboard 5, minimnya kesempatan pendidikan pembinaan. Banyak preman berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan kurang mendapatkan pendidikan yang baik. Bagaimana cara mengatasi premanisme di Indonesia? Tanda centang putih tebal, penegakan hukum yang tegas. Preman yang terbukti melakukan pemerasan atau tindakan kriminal harus dihukum tanpa kompromi. Tanda centang putih tebal, pemberdayaan ekonomi rakyat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja agar orang tidak tergoda masuk dunia premanisme. Tanda centang putih tebal, reformasi aparat keamanan, pastikan tidak ada oknum yang bermain dengan kelompok preman. Tanda centang putih tebal, pendidikan karakter sejak dini, mengajarkan generasi muda tentang pentingnya hidup tanpa kekerasan dan kriminalitas. Tanda centang putih tebal, pelibatan masyarakat rakyat, harus berani melapor jika ada aksi premanisme di lingkungan mereka. Jika masalah ini tidak segera diatasi, premanisme bisa semakin merajalela dan mengancam stabilitas sosial serta ekonomi. Menurut kamu, apakah pemerintah saat ini sudah cukup serius dalam menangani premanisme? Atau perlu tindakan yang lebih tegas lagi? Dulu di Indonesia sempat berada di posisi yang sama, banyak sekali premanisme di zaman Orde Baru. Setelah merajalela, akhirnya pemerintah ambil tindakan tegas dengan melakukan petrus atau tembakan misterius. Ya, pada era Orde Baru, premanisme memang sempat merajalela, terutama di kota-kota besar. Lalu, pemerintah mengambil langkah ekstrim dengan operasi Petrus, penembakan misterius, pada awal 1980-an untuk memberantas para preman dan kriminal. Apa itu operasi Petrus? Dilakukan secara rahasia oleh aparat keamanan. Sasarannya adalah preman, pelaku kriminal, dan orang-orang yang dianggap mengganggu stabilitas. Banyak korban ditemukan tewas secara misterius, seringkali dengan luka tembak. Menciptakan efek ketakutan di kalangan preman sehingga mereka banyak yang kabur atau berubah. Apakah cara ini efektif? Jangka pendek, berhasil. Premanisme dan kejahatan jalanan sempat turun drastis. Jangka panjang, kontroversial. Banyak yang mengkritik cara ini karena dianggap melanggar HAM, tanpa proses hukum yang adil. Apakah Indonesia perlu langkah ekstrim seperti Petrus lagi? Di satu sisi, banyak orang ingin tindakan tegas terhadap premanisme, terutama karena saat ini semakin mengganggu usaha dan keamanan masyarakat. Namun, di era demokrasi sekarang, cara seperti Petrus sulit diterapkan, karena ada hukum dan HAM yang harus dihormati. Solusi yang lebih realistis adalah penegakan hukum yang benar-benar tegas, tanpa pandang bulu, serta pemberdayaan ekonomi agar orang tidak terjerumus ke dunia premanisme. Menurut kamu, apakah pemerintah saat ini sudah cukup tegas dalam menangani premanisme? Atau butuh cara yang lebih keras lagi? Yang pasti pemerintah harus cepat membereskan keadaan ini, supaya rakyat lebih merasa aman dan nyaman, tanpa premanisme. Setuju. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas dalam memberantas premanisme agar rakyat bisa merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Jika dibiarkan terus berkembang, premanisme bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi.
Langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menghapus premanisme. Penegakan hukum yang keras tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada preman yang merasa kebal hukum karena dilindungi oknum tertentu. Pembersihan internal di aparat keamanan. Pastikan tidak ada oknum yang membekini atau bekerja sama dengan preman. Operasi rutin patroli lebih intensif. Polisi dan TNI harus lebih aktif dalam menjaga keamanan di daerah rawan premanisme. Memberikan lapangan kerja pendidikan bagi eks-preman. Jika ada yang ingin berubah, mereka harus diberikan kesempatan untuk bekerja dengan cara yang benar. Mendorong masyarakat untuk berani melapor. Jangan takut melaporkan aksi premanisme, dan pemerintah harus melindungi pelapor. Jika langkah-langkah ini dilakukan dengan serius, premanisme bisa diberantas tanpa harus menggunakan cara-cara ekstrim seperti di masa lalu. Menurut kamu, daerah mana di Indonesia yang paling banyak mengalami masalah premanisme saat ini? Para pemimpin di negeri ini harus memberikan contoh yang nyata dan baik. Ini harus dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Rakyat butuh teladan. Benar sekali. Rakyat membutuhkan teladan dari para pemimpin di semua lini pemerintahan, baik legislatif, DPR, MPR, eksekutif, presiden, menteri, maupun yudikatif, hakim, penegak hukum. Jika para pemimpin bisa memberikan contoh yang baik, maka rakyat akan lebih percaya dan mengikuti arah kebijakan yang benar. Mengapa teladan dari pemimpin itu penting? Membangun kepercayaan rakyat. Jika pemimpin bersih, jujur, dan tegas, rakyat akan lebih percaya pada pemerintah. Mencegah korupsi. Penyalahgunaan wewenang. Pemimpin yang bersih akan menekan budaya korupsi di bawahnya. Mendorong rakyat untuk disiplin, taat hukum. Jika pemimpin patuh pada aturan, rakyat juga akan lebih mudah mengikuti. Meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Negara yang dipimpin oleh orang-orang berintegritas akan lebih dihormati di tingkat global. Apa yang harus dilakukan para pemimpin? Legislatif, DPR, MPR jangan hanya bicara, tapi buktikan dengan kebijakan pro-rakyat dan tanpa korupsi. Eksekutif, presiden, menteri, gubernur, delal harus menunjukkan kerja nyata dengan kebijakan yang memajukan bangsa. Yudikatif, hakim, jaksa, polisi, delal tegakkan hukum dengan adil, tanpa tebang pilih atau intervensi politik. Teladan dari pemimpin adalah kunci perubahan. Jika pemimpin baik, maka rakyat akan lebih mudah diajak menuju perubahan yang lebih baik. Menurut kamu, siapa pemimpin di Indonesia saat ini yang sudah memberikan teladan baik? Dan siapa yang masih perlu diperbaiki? Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.